Langit Palestina. Lama kemudian, ujian besar. Megah, hanya air mata dan rasa gentar. Ia sujud panjang, tidak meminta kekuasaan, tidak pula kedudukan. Lisannya bergetar. Ya Allah, ampunilah ayahku, ampunilah aku, berilah aku hikmah untuk memimpin, bukan untuk berkuasa. Pagi itu,
berdiri tegak di hadapan Nabi Sulaiman. Sayapnya masih bergetar, namun suaranya mantap, seolah telah memikul amanah besar. Seluruh majelis terdiam. Bahkan angin pun seakan menahan napas. "Aku menjelajah jauh, wahai Nabi Allah," ujar Hadad, "dan aku mendapati sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan. Ia dianugerahi segala kemewahan, singgasana megah, dan kerajaan yang kuat. Namun mereka bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah." Mendengar itu, wajah Sulaiman menegang, bukan bikos kagum pada kekayaan, tetapi bikos luka tauhid yang disampaikan kepadanya. Kekuasaan sebesar apapun, jika tidak dibangun di atas iman, hanyalah istana rapuh di tepi kehancuran. Hadad melanjutkan dengan penuh keyakinan. Ratu itu bernama Balqis, dan singgasananya sungguh agung. Sulaiman terdiam lama. Ia tidak tergesa-gesa bereaksi. Ia tahu, dakwah bukan tentang amarah, melainkan hikmah dan kesabaran. Ia pun berkata tenang, "Akan kita lihat, apakah engkau berkata benar?" Ia lalu meminta lembaran, menulis dengan tangan yang tidak dibebani kesombongan. Setiap kata ditimbang dengan iman. Itulah surat yang kelak menggetarkan sebuah kerajaan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Tidak ada ancaman panjang, tidak ada pamer kekuatan, hanya tauhid. Sulaiman menyerahkan surat itu kepada Hadad. "Antarkan ini kepada mereka. Perhatikan jawaban mereka, lalu kembali kepadaku." Hadad pun terbang menjauh, membawa pesan langit di antara dua sayap kecilnya. Di negeri Sabah, di balik istana bertiang tinggi dan berlapis emas, Ratu Balqis menerima surat itu dengan rasa heran. Bukan bikos bahasanya keras, tetapi bikos keagungan yang terasa dari kesederhanaan kata-katanya. Ia mengumpulkan para pembesar kerajaan. "Wahai kaumku," katanya bijak, "telah sampai kepadaku sebuah surat mulia." Para menteri bersikap waspada. Mereka menawarkan perang, mereka menawarkan kekuatan. Namun Balqis tidak terburu-buru. Ia seorang ratu, tetapi juga pemimpin yang berakal. Sesungguhnya roge-roja jika masuk ke suatu negeri dengan kekerasan, niscaya mereka akan merusaknya. Ungkap Balqis perlahan, "Aku akan mengirim hadiah." Kita lihat bagaimana jawabannya. Hadiah itu bukan sekadar emas dan perhiasan. Ia adalah ujian apakah Sulaiman raja dunia, atau hamba Allah yang jujur. Ketika iring-iringan hadiah tiba di istana Nabi Sulaiman, ia tersenyum getir. Ia menatap para utusan itu dengan mata yang tak silau oleh gemerlap. "Apakah kalian mengira aku membutuhkan harta?" katanya tegas, namun tenang. "Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang ia berikan kepada kalian." Ia memerintahkan hadiah itu dikembalikan tanpa tersentuh. Pesan itu jelas. Ini bukan tentang kerajaan, ini tentang iman. Balqis terdiam saat mendengar jawaban itu. Dadanya bergetar. Belum pernah ia berhadapan dengan kekuasaan yang tidak bisa dibeli. Maka ia pun memutuskan sesuatu yang besar. Ia akan datang sendiri. Dan tanpa ia sadari, langkahnya menuju pertemuan itu adalah langkah menuju cahaya tauhid. Kabar kedatangan Ratu Balqis akhirnya sampai ke telinga Nabi Sulaiman. Di aula istana, para jin, manusia, dan makhluk lain berkumpul. Tidak ada kemegahan berlebihan yang ada, hanyalah kesiapan untuk sebuah pelajaran besar tentang iman dan kesombongan. Sulaiman menatap hadirin. Suaranya tenang, namun mengandung kewibawaan yang sulit ditentang. "Wahai para pembesar," ujarnya, "siapakah di antara kalian yang sanggup membawakan kepadaku singgasana Balqis sebelum ia tiba dalam keadaan berserah diri?" Seorang jin yang kuat berdiri. Matanya menyala oleh kepercayaan diri. "Aku akan membawanya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu." Namun sebelum Sulaiman menjawab, seorang lelaki yang memiliki ilmu dari Alkitab melangkah maju. Wajahnya teduh, tanpa ambisi. "Aku akan membawanya kepadamu dalam sekejap mata." Dan sebelum tarikan napas selesai, di hadapan Nabi Sulaiman telah berdiri singgasana besar, Balqis. Utuh tanpa cacat, seolah ruang dan jarak tunduk kepada ilmu yang diizinkan Allah. Aula sunyi. Bahkan para jin terdiam. Sulaiman memandang singgasana itu, bukan dengan kagum, melainkan dengan gentar.
Ia pun berkata, "Ini adalah karunia dari Robku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur." Ia memerintahkan agar singgasana itu diubah bentuknya, sedikit demi sedikit, agar menjadi ujian akal dan hati bagi Ratu Balkis. Hari pertemuan pun tiba. Ratu Balkis melangkah masuk ke istana Nabi Sulaiman. Tiada gemerlap yang menindas, tiada keangkuhan yang memaksa tunduk, namun keagungan terasa. Tak terlihat, namun membungkus hati. Pandangan Balkis tertuju pada singgasana di hadapannya. "Apakah ini singgasanamu?" tanya Sulaiman, lembut. Balkis menatap lama. Ia mengenali, namun ada yang berbeda. Hatinya ragu, lisannya berhati-hati, seakan-akan inilah dia. Jawabnya jujur. Sulaiman tersenyum, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum hikmah. Ia tahu, Allah sedang membuka lapisan demi lapisan keangkuhan manusia. Kemudian Balkis dipersilakan memasuki sebuah bangunan megah. Lantainya bening seperti air. Ia mengangkat sedikit kain pakaiannya, mengira akan basah. "Itu," ujar Sulaiman pelan, "adalah istana dari kaca." Saat itulah hati Balkis bergetar. Ia menyadari, selama ini ia telah menyembah cahaya matahari, padahal ada cahaya yang jauh lebih murni dan hakiki. Ia pun berkata dengan suara bergetar oleh penyesalan, "Ya Rob, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Kini aku berserah diri kepada Allah bersama Sulaiman. Tidak ada paksaan, tidak ada pedang, hanya akal, hikmah, dan cahaya iman." Sulaiman menunduk syukur. Air mata menetes di janggutnya. Ini bukan kemenangan politik. Ini kemenangan tauhid. Namun di balik kejayaan itu, Allah masih menyiapkan pelajaran terakhir. Pelajaran tentang keterbatasan manusia dalam kekuasaan terbesar sekalipun. Dan itu akan datang dengan cara yang tak disangka. Setelah Ratu Balkis berserah diri kepada Allah, kerajaan Nabi Sulaiman mencapai puncak kejayaannya. Negeri-negeri tunduk bukan karena ketakutan, tetapi karena keadilan yang melindungi dan kebijaksanaan yang menenteramkan. Tidak ada kelaparan, tidak ada penindasan, dan tidak ada ibadah selain kepada Allah yang disembah secara terbuka. Namun justru di titik tertinggi itulah ujian seorang hamba semakin berat. Sulaiman tetap memelihara kebiasaannya. Bangun sebelum fajar, berdiri lama dalam syalat, dan menangis dalam doa yang tidak disaksikan siapapun. Ia tahu, kekuasaan adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi wasilah surga atau jurang kebinasaan. Suatu hari, ketika bala tentara kuda disiapkan menjelang sore, Sulaiman berdiri mengamati hewan-hewan itu. Kuda-kuda itu indah, kuat, dan terlatih simbol kekuatan kerajaan. Untuk beberapa saat, hatinya teralihkan. Senja berlalu lebih cepat dari yang ia sadari. Ketika azan salat berlalu, Sulaiman tersentak. Ia merasakan sesak yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sesak karena lalai. Meski hanya sekejap, ia menyesali dirinya dengan sangat. "Sesungguhnya aku mencintai kebaikan," ucapnya pelan, "hingga aku lalai dari mengingat Robku." Ia tidak membenarkan, tidak mencari alasan. Ia bertobat dengan tulus, memperbaiki ibadahnya, dan memperingatkan dirinya sendiri bahwa tidak ada kekuasaan sekecil apapun yang boleh menggeser zikir dari hati. Allah mengampuninya. Namun peristiwa itu menjadi penegasan abadi. Para nabi pun diuji, agar umat belajar bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Hari-hari berikutnya, Sulaiman semakin sederhana. Ia mengurangi kemegahan istana, memperbanyak sedekah, dan memerintahkan agar para jin bekerja bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk manfaat umat. Namun, ujian terakhir mulai merayap tanpa suara. Sulaiman merasakan tubuhnya melemah, bukan sakit yang merobohkan, melainkan kelelahan panjang seorang hamba yang menanggung amanah besar. Meski begitu, ia tetap berdiri memimpin rakyatnya. Ia tetap mengawasi kerja para jin, bukan because curiga, tetapi karena amanah. Suatu hari, ia berdiri bersandar pada tongkatnya, mengawasi pekerjaan besar pembangunan. Tatapannya tajam, tubuhnya tegak. Tak seorang pun tahu bahwa saat itu ruhnya telah dipanggil oleh Allah. Waktu berlalu, para jin terus bekerja. Mereka mengira Sulaiman masih hidup berdiri, mengawasi, berkuasa.
hingga seekor rayap kecil menggerogoti tongkat yang menopangnya. Saat tongkat itu rapuh dan patah, tubuh Sulaiman pun roboh ke tanah. Dan saat itulah, semuanya tersadar. Para jin terpaku. Mereka tersungkur ketakutan. Mereka baru tahu. Mereka tidak mengetahui yang gaib. Kematian Nabi Sulaiman bukanlah tragedi. Ia adalah pelajaran besar, bahwa sehebat apapun makhluk, ilmu gaib tetap milik Allah semata. Namun kisah belum berakhir. Masih ada pesan terakhir bagi umat manusia. Ketika tubuh Nabi Sulaiman roboh ke tanah, bunyi itu menggema lebih keras daripada teriakan perang manapun. Bukan karena kerasnya suara, melainkan karena makna yang dikandungnya. Para jin berhenti bekerja. Alat-alat berat terlepas dari tangan mereka. Wajah-wajah yang dahulu congkak, kini tertunduk oleh rasa takut. Mereka baru sadar bahwa selama ini mereka tunduk bukan karena mengetahui yang gaib, melainkan karena Allah mengizinkan mereka menyangka begitu. Seekor rayap kecil membuka tabir kesombongan ribuan makhluk. Rakyat berkumpul, udara dipenuhi tangis yang tertahan. Tidak ada kekacauan, tidak ada perebutan. Yang ada hanya kehilangan yang sunyi-sunyi, karena seorang pemimpin yang adil telah kembali kepada Robnya. Jenazah Nabi Sulaiman disemayamkan dengan penuh hormat. Tidak ada upacara berlebihan. Ia dimakamkan sebagai hamba Allah, bukan sebagai raja dunia. Dari istana hingga pasar, satu kalimat mengalir dari lisan ke lisan. Semoga Allah merahmati Sulaiman. Setelah kepergiannya, kerajaan memang berangsur berubah. Namun sesuatu yang jauh lebih penting tertinggal. Jejak keadilan dan tauhid. Orang-orang masih mengingat bagaimana ia memutuskan perkara tanpa memihak. Bagaimana ia tersenyum pada yang lemah. Dan bagaimana ia bergetar saat menyebut nama Allah. Para ulama menyampaikan kisahnya dari mimbar ke mimbar. Anak-anak mendengarnya sebelum tidur. Para pemimpin mengingatnya saat ragu mengambil keputusan. Nabi Sulaiman tidak dikenang karena singgasananya, melainkan karena hati yang tunduk dalam kekuasaan terbesar. Kisah tentang semut yang dilindungi, burung yang menyampaikan dakwah, dan ratu yang menemukan cahaya iman, menjadi teladan lintas zaman. Allah memperlihatkan melalui Nabi Sulaiman, bahwa iman tidak bertentangan dengan kekuatan, dan kekuatan tanpa iman tidak berarti apa-apa. Di malam-malam sunyi, orang-orang saleh sering berkata, jika engkau ingin melihat keajaiban sejati, lihatlah hati yang takut kepada Allah. Meski seluruh alam takut kepadanya. Sulaiman telah pergi, namun pelajarannya tetap hidup. Tentang doa yang tulus, tentang kuasa yang bersujud, tentang ilmu yang tidak sombong, tentang kematian yang mengajarkan tauhid. Dan melalui kisah itu, Allah menegaskan satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Tidak ada kerajaan yang lebih kekal daripada iman. Waktu terus berjalan, tetapi kisah Nabi Sulaiman tidak memudar. Ia justru semakin jernih, seperti air yang disaring oleh zaman. Setiap generasi menemukan makna baru di dalamnya. Karena kisah itu bukan sekadar tentang seorang raja besar, melainkan tentang batas paling jelas antara kekuasaan dan ketundukan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apa arti memiliki kerajaan yang tidak tertandingi jika akhirnya tubuh kembali menjadi tanah? Jawabannya terlukis jelas dalam kehidupan Sulaiman. Ia diberi angin yang patuh, jin yang tunduk, dan alam yang mendengarkan. Namun, tak satu pun dari itu ia bawa saat ajal menjemput. Yang ia bawa hanyalah amal, doa, dan rasa takut kepada Allah. Para cendekia lalu menulis, jika Sulaiman saja tidak membawa kekuasaannya ke alam kubur, lalu apa yang ingin kita pertahankan dengan kesombongan? Kisah wafatnya yang tetap berdiri untuk waktu lama, menjadi pelajaran mendalam bagi dua golongan sekaligus. Bagi manusia, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati adalah amanah, bukan pertunjukan. Bagi jin, ia menegaskan bahwa mereka bukan pemilik ilmu gaib, sebagaimana yang disangka manusia. Tongkat yang digerogoti rayap itu kecil, remeh dipandang mata. Namun darinya Allah meruntuhkan mitos terbesar tentang kekuasaan makhluk. Seekor rayap menulis pelajaran yang tidak mampu ditulis oleh pasukan raksasa. Dalam keheningan setelah peristiwa itu, orang-orang saleh sering berdoa, "Ya Allah, ajari kami menundukkan hati
sebelum engkau menundukkan tubuh kami di dalam tanah. Sulaiman telah memperlihatkan bahwa puncak kekuasaan bukan saat semua makhluk tunduk kepadamu, tetapi saat hatimu tidak pernah merasa memiliki apapun. Ia raja yang mampu memerintah dunia, namun memilih untuk melihat dirinya sebagai hamba. Ia nabi yang diberi mukjizat besar, namun tetap takut jika karunia itu menjauhkan dirinya dari rohnya. Karena itulah, namanya tetap harum, bukan di istana, bukan di dada sejarah, melainkan di hati orang-orang beriman. Kini, manusia hidup di zaman yang berbeda, namun ujiannya sama. Dunia tetap menawarkan kekuasaan, harta, dan pengaruh. Kisah Nabi Sulaiman berdiri sebagai penjaga jalan, berbisik lembut, ambillah dunia seperlunya, dan bawalah iman sepenuhnya. Dan masih ada satu bagian akhir ringkasan hikmah, untuk hati yang ingin pulang dengan selamat. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam tidak berakhir pada wafatnya. Ia justru bermula kembali dalam ingatan, dalam doa, dan dalam setiap hati yang merenungkan maknanya. Allah tidak mengabadikan namanya karena luasnya kerajaan, tetapi karena kedalaman ketundukan. Sulaiman adalah bukti hidup bahwa iman dan kekuasaan dapat berjalan bersama selama hati tidak berpaling dari Allah. Ia memiliki segalanya, namun merasa tidak memiliki apa-apa. Ia mampu memerintah alam, tetapi tidak pernah berhenti menyebut dirinya hamba. Allah menampilkan kisahnya sebagai cermin bagi manusia, bahwa kekuatan sejati bukan pada siapa yang ditakuti, melainkan pada siapa yang takut kepada Allah. Dalam hidupnya, kita belajar bahwa doa yang tulus lebih kuat dari pasukan, bahwa hikmah lebih tajam dari pedang, bahwa senyum untuk makhluk kecil lebih berat nilainya daripada singgasana megah. Ia mendengar suara semut dan mengambil pelajaran darinya. Ia mempercayai burung kecil membawa dakwah besar. Ia mengajak ratu beriman without memaksa, tanpa menindas. Itulah kepemimpinan para nabi. Ketika wafat, ia tidak membawa kerajaan, namun ia meninggalkan jalan untuk para pemimpin agar adil, untuk orang berilmu agar rendah hati, dan untuk setiap hamba agar tidak silau oleh dunia. Seakan Allah berfirman melalui kisahnya, beginilah akhir dari segala kekuasaan. Kembali kepadaku. Jika hari ini manusia berlomba mengumpulkan harta, kisah Sulaiman mengingatkan bahwa yang ditanya kelak bukan seberapa banyak yang dikumpulkan, tetapi seberapa jujur amanah dijalankan. Jika hari ini manusia ingin dikenal dan disanjung, kisah Sulaiman mengajarkan bahwa kemuliaan sejati adalah saat Allah ridho. Meski manusia lupa, maka siapapun yang membaca kisah ini, raja atau rakyat, kaya atau miskin, akan menemukan kenyataan yang sama. Dunia hanyalah titipan, kekuasaan hanyalah ujian, dan iman adalah bekal pulang. Di bawah langit yang sama, Nabi Sulaiman telah kembali kepada Robnya. Namun pesannya tetap hidup, berbisik ke dalam jiwa-jiwa yang ingin selamat. Jadilah hamba, meski engkau diberi dunia. Bila Anda terhibur dengan sajian kami, silahkan subscriber, like, share, dan komen, agar Anda tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Terima kasih. Terima kasih.